Film dimulai memperlihatkan 3 orang saling bertarung. Dia bernama Xiaoyu, dan yang cewek kita sebut saja Mawar. Dan inilah MC atau pemeran utama kita yang bernama Qin Chen. So, Qin Chen ini adalah seorang ahli bela diri. Dia telah menguasai beberapa teknik, yaitu rank 9 God Alchemist, rank 8 God Bloodline, dan rank 8 Martial God. Jadi Xiaoyu ini adalah sahabat dari Qin Chen, dan Mawar ini adalah pacarnya Qin Chen. Dia dikhianati. Ternyata selama ini Qin Chen hanya dimanfaatkan, karena memang kedua pasangan ini ingin membangun kekaisaran Tianyuan dan berniat untuk membunuhnya. Di sana Xiaoyu menyadari kalau Qin Chen menyimpan artefak pedang kuno yang ia dapat di daerah terlarang sebelumnya. Namun jelas Qin Chen tak mau memberikannya dan melemparkan artefak pedang itu ke atas. Hal itu membuat sebuah ledakan dan Qin Chen pun jatuh ke dalam jurang. 300 tahun kemudian kita diperkenalkan oleh seorang cewek yang bernama Yue Qi. Dia adalah seorang ibu dari bocah ini, dan bocah ini memiliki nama yang sama, yaitu Qin Chen. Dan yang lebih gila lagi, dia mewarisi ingatan dari Qin Chen di awal film tadi. So, ternyata Qin Chen ini sudah tak sadarkan diri selama 3 hari, karena dia dikalahkan oleh tuan muda dari keluarga Wei saat berduel di akademi. Di sana Qin Chen masih kebingungan, karena dia bermimpi dalam waktu yang cukup panjang. Dan ternyata hari ini adalah kalender Wusen tahun 2516. Kekaisaran Tianyuan tempat Qin Chen tinggal dulu sudah menjadi dinasti pertama di daratan ini. Sementara Qin Chen dilahirkan kembali di bagian terpencil daratan Tianwu. Ya, semacam reinkarnasi gitulah cuy ya. So, jadi ibu Qin Chen ini adalah cewek tercantik di kekaisaran besar Qi, atau di daerah mereka sekarang. Semua pangeran dan para bangsawan sangat banyak yang mendekatinya. Sampai suatu saat, sang ibu kembali ke rumah keluarga Xin dengan membawa seorang anak, yaitu Qin Chen itu sendiri, yang kejelasannya tidak diketahui siapa ayahnya gitu loh. Kok tiba-tiba udah bawa anak aja ya cuy ya. Karena sang ibu ini belum menikah dan tiba-tiba melahirkan seorang anak, itu adalah sesuatu yang tabu dan menjadi omongan banyak orang. Untungnya pada saat itu sang kakek masih membela mereka dan mengizinkan untuk tetap tinggal di keluarga Xin. Tapi anggota keluarga yang lain tetap tak bisa menerima itu dan memperlakukan mereka berdua secara tidak adil. Dan yang menariknya lagi, ternyata Qin Chen di sini belum membangkitkan bloodline-nya, padahal umurnya sudah mencapai 16 tahun, yang dimana untuk seumuran itu harusnya udah bangkit ya cuy ya. Tapi di sana Qin Chen sadar kalau dirinya yang dulu adalah master seni bela diri, emperor bloodline terhebat, dan untuk membangkitkan bloodline seharusnya tidaklah sulit. Tak lama ada seorang pelayan dari keluarga Xin yang datang. Dia bernama Yang Zi. Yang Zi menyuruh sang ibu untuk menemui majikannya yang bernama Lady Zhao. So, Lady Zhao ini adalah kakak ipar dari Yue Qi, orang yang sangat jahat dan selalu melakukan segala cara untuk mengusir mereka berdua dari keluarga Xin. Di sana sang ibu berniat untuk menemuinya, tapi Qin Chen tak menyetujui itu. Terjadi sedikit perdebatan, sampai pelayan itu memanggil 2 penjaga yang berniat melukai mereka berdua. Qin Chen langsung mengambil pedangnya dan berniat untuk memberikan perlawanan. Seketika itu juga Lady Zhao dan Lord Qi datang juga ke sana. Lady Zhao langsung menyinggung soal Qin Chen yang sampai sekarang belum membangkitkan bloodline-nya. Terjadi sedikit perdebatan yang pada akhirnya Lady Zhao menyuruh anak buahnya untuk menyerang Qin Chen. Namun dengan cepat Qin Chen mengalahkan para penjaga itu. Tentu hal itu membuat mereka kaget karena sebelumnya Qin Chen sangatlah penakut. Ia pun sedikit melakukan freestyle. Dan seperti itulah nasib orang yang ingin menyentuh sang ibu. Widih. Di sana Lady Zhao memanggil Xin Yong, seorang master dengan tingkat kekuatan Earth level dari keluarga Xin. Terjadi pertarungan. Dan seketika itu juga muncul seseorang yang bernama Xin Yuanhong. Kita panggil Yuanhong aja lah ya. Dia adalah kepala keluarga di keluarga Xin. Yuanhong memisahkan mereka berdua. Di sana Lady Zhao langsung menjelek-jelekan Qin Chen, namun Yuanhong menyangkalnya dan malah menyuruh mereka untuk pergi dari sini.
sana Yuan Hong bilang, masih ada waktu setengah bulan lagi sebelum tes besar akademi dimulai. Dan sebelum tes itu dimulai, Qin Chen sudah harus membangkitkan bloodline-nya. Malam harinya, sang ibu mengingatkan kalau pamannya Yuan Hong adalah orang yang berhati besi. Sikapnya hari ini bukanlah seperti biasanya. Qin Chen langsung beranggapan kalau Yuan Hong menunggu hasil tes akademi nanti. Kalau Qin Chen gagal, dia akan segera diusir dari keluarga Xin. Di sisi lain, di rumah keluarga Xin, ternyata benar Yuan Hong menunggu hasil tes akademi agar dia bisa menyingkirkan Qin Chen dan ibunya dari keluarga Xin tanpa membuat keributan sama sekali. Dia yakin Qin Chen tak akan lolos dari tes itu karena memang Qin Chen belum membangkitkan bloodline-nya. So Yuan Hong ini bisa dibilang bermuka dua ya cuy ya. Keesokan harinya, mengingat semua yang terjadi, Qin Chen semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Karena sebelumnya Qin Chen ini adalah seorang master seni bela diri. Dia sangat mengetahui tentang apa yang terjadi dengan tubuhnya, sampai-sampai belum bisa membangkitkan bloodline-nya. Dia juga menyadari, dengan tubuhnya yang sekarang, dia tidak akan bisa berlatih Nine Star Scroll of God Emperor, atau sebuah gulungan teknik kuno yang ia dapat di daerah terlarang dulu. Singkat cerita, ia menemukan jalan keluarnya. Qin Chen berniat untuk menghancurkan meridiannya sendiri dan membangun ulang meridiannya. So, meridian itu adalah arus energi di dalam tubuh ya cuy ya. Ia pun langsung pergi ke artefak temple atau suatu organisasi berkumpulnya para alkemis. Karena memang dia membutuhkan artefak Divine Needle atau suatu bahan untuk membangun ulang meridiannya. Sesampainya di sana, dia langsung menanyakan tentang bahan yang ia cari, tapi pelayannya tidak mengetahui soal bahan itu. Qin Chen pun menuliskannya di suatu kertas. Tapi seketika itu juga ada saudaranya yang datang. Dia bernama Qin Fen. So Qin Fen ini adalah anak dari Lady Zhao tadi ya cuy ya, dan seorang cewek yang bernama Ling San. Di sana Qin Fen langsung menyinggung Qin Chen karena belum membangkitkan bloodline-nya. Ia juga melihat bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Qin Chen. Ternyata Qin Chen mencari batu obsidian, yang dimana batu itu sangatlah mahal. Karena dia memiliki batu itu, ia pun memamerkannya kepada semua orang yang ada di sana. Ternyata tujuan Qin Fen untuk meminta seorang refiner membuatkan senjata untuknya dengan menggunakan batu obsidian itu. Tak lama refiner pun datang. Dia bernama Liang Yu, sekaligus Grandmaster di tempat itu. Dengan cepat Qin Fen langsung meminta Liang membuatkan pedang untuknya. Dia juga bilang sukses atau gagal dalam pembuatannya, sisa batunya akan diberikan untuk Liang itu sendiri. Liang pun menyetujuinya. Dan ternyata tujuan Ling San datang ke sana untuk menjadi murid dari Liang Yu. Ia pun langsung mengetesnya. Qin Chen juga mengikuti mereka. Melihat kekuatan Ling San yang sudah membangkitkan bloodline rank 3 dengan elemen es, Liang pun akhirnya menerimanya untuk menjadi muridnya. Di sana Qin Chen mengetahui kalau di tubuh Liang ada racun dan sebentar lagi dia akan meninggal. Dia juga bilang hanya dialah yang bisa menyembuhkannya. Mendengar itu, Liang pun langsung menyuruh Ling San dan Xing Pen untuk keluar. Di sana Xing Chen menjelaskan tentang racun yang ada di tubuh Liang dan mengajaknya bekerja sama dengan membuatkannya sebuah artefak Divine Needle. Tapi untuk membuat artefak itu membutuhkan batu obsidian, yang dimana batu itu untuk membuatkan Xing Pen sebuah senjata. Namun demi keselamatannya, ia pun membuatkan artefak itu. 得炼制到什么时候？这难难不程度远超我的理解。 Melihat Qin Chen menggambar pola rune yang sangat rapi, ia sedikit kaget. Singkat cerita, artefak Divine Needle pun jadi. Dengan itu, Qin Chen juga menyebutkan bahan-bahan agar racun di tubuhnya bisa menghilang. Di sana Liang menyadari kalau Qin Chen bukanlah orang biasa. Di luar, Qin Fen langsung marah-marah karena menurutnya Qin Chen telah menyinggung Grandmaster Liang dan mau menghajar Qin Chen. Tapi untungnya Liang langsung datang dan mengingatkan peraturan di tempat itu, yaitu tak boleh melakukan pertarungan dan menyuruh Xing Fen untuk pergi. Dia juga beralasan kalau pembuatan pedangnya gagal. Hal itu membuat Xing Fen tambah marah kepada Xing Chen. Dia beranggapan kalau semua ini adalah ulah dari Xing Chen. Setelah itu, Xing Chen pergi ke Akademi Tianxing untuk membentuk lagi meridiannya. Namun di sana dia dihadang oleh sekumpulan orang yang telah mengalahkannya kemarin. Dia bernama Wei Zhen. Ketika mereka mau menghajar Xing Chen, muncul seorang pria yang bernama Lin Tian. So, jadi Lin Tian ini adalah teman Xing Chen di akademi. Terjadi pertarungan.
Karena musuh terlalu banyak, Lin Tian pun berhasil disulutkan. Melihat itu, Xin Chen pun akhirnya turun tangan. Dengan cepat ia mengalahkan mereka semua. Terjadi duel antara Xin Chen versus Wei Zhen. Karena sebelumnya ia bisa mengalahkan Xin Chen, Wei Zhen sangat pede dan langsung menyerang. 怎么回事？Tapi jelas, dengan mudah Xin Chen mengalahkannya. Semua juga tampak kaget melihat Xin Chen yang sudah sangat kuat. Di sana Lin Tian mengingatkan, karena Xin Chen telah mengajar Wei Zhen, kakaknya yang bernama Wei Chen tak akan tinggal diam. So Wei Chen ini sudah berada di tingkat human level tahap akhir. Tapi Xin Chen tetap santai dan masuk ke dalam akademi untuk membentuk meridiannya. 金晨，要不 Sementara Lin Tian menunggu di luar. Terlihat di sana Xin Chen berniat untuk membuka 12 meridian. Dengan itu dia bisa mengembalikan kekuatannya yang dulu. Karena tubuhnya yang sekarang cukup lemah, dia sedikit kesulitan. Tapi dengan tekadnya, akhirnya ia pun berhasil membuka 12 meridian. Di sana ia melihat lagi artefak pedang kuno yang ia temukan di daerah terlarang dulu. Ia pun mengambilnya. Karena hal itulah rasa sakit di tubuhnya menghilang semua, yang membuat dia bertanya-tanya dari mana asal-usul pedang itu. Ternyata sebelumnya Xin Chen memang berniat untuk mencari tahu asal-usulnya. Dia beranggapan kalau dia bisa datang ke sini karena pedang kuno itu. Tapi tak ada waktu untuk memikirkannya. Dia berfokus untuk membangun kolam Xi-nya. Singkat cerita, Xin Chen pun berhasil membangun kolam Xi-nya dan sudah mencapai tingkat human level tahap menengah. Ternyata 8 jam sudah berlalu. Di sana Xin Chen menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya. Dan ternyata orang itu adalah suruhan dari Wei Zhen. Lin Tian juga dibawa oleh mereka. Mendengar itu, Xin Chen pun langsung menyusulnya. Sesampainya di sana, Wei Zhen langsung mengadu kepada sang kakak. Terlihat juga Lin Tian sudah babak belur. Tentu hal itu membuat Xin Chen semakin marah dan terjadi pertarungan. Xin Chen yang baru saja mencapai tingkat human level tahap menengah versus Wei Chen yang sudah mencapai human level tahap akhir. 现前之势大意了，只要一人。 Namun dengan cepat Xin Chen mengalahkannya. Perbedaan kekuatan tak ada apa-apanya di mata Xin Chen. Widih. Yang pada akhirnya Wei Family memohon maaf pada Xin Chen. Tapi karena temannya sudah diperlakukan seperti ini, Xin Chen menghancurkan kultivasi mereka, yang membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah itu dia mengobati luka-luka Lin Tian. Dia juga menaruh mantra kultivasi di lengan Lin Tian. Tentu hal itu bisa meningkatkan kultivasi dari Lin Tian itu sendiri. Dan mereka pun berpisah. Di perjalanan pulang, Xin Chen menyadari kalau dia ingin berlatih 9 Star God Emperor, dia membutuhkan banyak uang untuk membeli beberapa bahan. Sesampainya di rumah, kita diperkenalkan oleh sepupu Xin Chen yang bernama Xin Ying. So jadi cuman keluarga Ying inilah yang masih memperlakukan mereka layaknya keluarga. Ying langsung menyuruh Xin Chen untuk pergi dari sini karena Xin Chen telah membuat masalah di artefak tempel kemarin. Tentunya Xin Fan lah yang membesar-besarkan masalah ini. Padahal Grandmaster Liang cukup segan dengan Xin Chen. Xin Chen langsung menanyakan kondisi dari sang ibu. Ying bilang kalau sang ibu aman. Tapi seketika itu juga, para penjaga muncul dan membawa Xin Chen masuk ke dalam. Di dalam terlihat para tetua keluarga sudah berkumpul. Dan inilah ayah dari Ying di luar tadi. Dia bernama Xin Yuanzi. Yang mereka tahu adalah Xin Chen menyinggung Grandmaster Liang. Dan karena Lady Zhao memang tidak menyukai mereka, dia langsung meminta agar Xin Chen dan ibunya diusir dari keluarga. Tak lama Xin Chen pun datang. Dia langsung mengatakan kalau tidak terjadi apa-apa antara dia dan Grandmaster Liang. Di sana Xin Fan langsung menjelaskan semua yang terjadi. 道良与大师炼制宝兵，当时 Lady Zhao juga langsung mengusulkan untuk mengusir mereka berdua. Xin Yuanzi mencoba menenangkan dan membela Xin Chen. Tapi di sana Xin Chen sendirilah yang memutuskan untuk meninggalkan keluarga Xin. Karena memang selama ini dia dan ibunya tak dianggap di keluarga itu. 看这小畜生是怎么说的，眼中 Sang ibu pun juga menyetujui keputusan dari Xin Chen. Dan dengan ini, mereka keluar dari keluarga Xin.
Di luar, Yuanzi masih tak bisa menerima itu. Dia membantu Yuechi dengan sejumlah uang. Awalnya Yuechi menolak, tetapi Yuanzi tetap memaksa, yang pada akhirnya ia pun menerima bantuan itu. Keesokan harinya mereka langsung mencari tempat tinggal. Tapi karena harga rumah di kota sangat mahal, mereka hanya bisa membeli rumah yang seadanya. Sesampainya di sana, mereka langsung membersihkan rumah itu. Tak lama Shinjen meminta uang untuk membeli beberapa obat agar dia bisa meningkatkan kultivasinya. Di kota ternyata Shinjen tidak membeli obat itu. Dia malah membeli bahan-bahannya dan ingin membuatnya sendiri. Karena memang dengan cara ini mereka bisa menghemat. Dia langsung membuat obat Singmai, yang dimana obat itu bisa merangsang kekuatan bloodline seorang martial arts. Dia yakin setelah meminum ini, bloodline miliknya 100% akan bangkit. Dan kita akan melanjutkannya di part kedua.